Pernah kebayang nggak sih gimana perjuangan satu orang guru ternyata bisa jadi cerminan dari tantangan pendidikan di satu negara? Nah, kali ini kita akan bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah kisah yang memicu lahirnya solusi inovatif yang punya potensi besar buat mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Oke, kenalan dulu sama Butet. Dia ini seorang guru baru yang idealis banget. Visinya kuat dan mulia, bukan cuma ngajar, tapi benar-benar mau ngebentuk generasi penerus bangsa. Ini kan titik awal yang penuh harapan ya, sebuah ambisi besar buat masa depan murid-muridnya. Tapi, seperti yang sering kita tahu, realita itu suka nggak seindah harapan. Di sini nih, ada pergeseran yang dramatis banget. Dari idealisme yang melambung tinggi, ke kenyataan pahit yang bakal dihadapi di hari pertamanya. Coba bayangin momen itu, semangat yang lagi berkobar-kobar langsung padam seketika. Duh, itu pasti rasanya campur aduk banget ya. Malu, kaget, bingung. Sementara dia berdiri basah kuyup di depan kelas yang justru ngetawain dia. Ini bukan sekadar iseng loh. Ini tuh kayak penolakan telak. Sebuah tembok yang langsung dibangun antara guru dan murid. Jadi, pertanyaannya jadi, gimana caranya? Gimana cara memperbaiki hubungan yang udah rusak, bahkan sebelum sempat dimulai? Dan pertanyaan ini bukan cuma buat Butet loh, tapi ini yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Kita akan beranjak dari kisah pribadi ini buat mencari solusi yang lebih luas. Kisah Butet barusan itu benar-benar gambaran nyata soal betapa sulitnya awal perjalanan seorang pendidik. Ini bukan cuma cerita satu guru, tapi cerminan tantangan yang lebih besar di banyak kelas. Ini bikin kita mikir kan? Terus, solusinya apa dong? Nah, dari tantangan inilah kita masuk ke solusinya. Pembelajaran sosial emosional atau biasa disingkat PSE. Anggap aja ini sebuah kerangka kerja yang kuat banget buat ngertiin. Dan yang lebih penting, buat memperbaiki apa yang salah dalam interaksi di ruang kelas. Jadi, PSI itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini adalah proses buat ngasah skill-skill penting dalam hidup yang sering banget gak diajarin secara langsung di sekolah. Ini bukan soal jago matematika atau sains, tapi soal gimana kita ngerti dan ngelola emosi kita, plus gimana cara kita berhubungan baik sama orang lain. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Biar kebayang alat apa aja sih yang ada di kotak PSE ini. Ada 5 kompetensi inti. Pertama, kesadaran diri. Ini soal kemampuan buat ngenalin apa yang kita rasain. Kayak Butet tadi, dia harus sadar, oke, aku lagi malu, aku lagi kaget. Terus ada pengelolaan diri, yaitu gimana caranya ngelola emosi itu biar nggak meledak. Selanjutnya, kesadaran sosial atau empati. Buat coba ngertiin kenapa sih murid-murid bisa begitu. Dan 2 yang terakhir ini kuncinya. Keterampilan berhubungan sosial buat mulai ngebangun lagi jembatan yang rusak dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab biar langkah selanjutnya itu tepat, bukan cuma reaksi emosi sesaat. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal rasa-rasa aja loh. PSE ini punya dampak nyata ke prestasi akademik. Penelitian nunjukin kalau nilai tes siswa bisa naik rata-rata 11 poin persentil. Ini bukti kuat banget kalau hati dan emosi anak-anak lurus, otak mereka buat belajar juga jadi lebih encer. Kecerdasan emosional dan akademis itu emang sejalan. Wah, bahan bakar roket ini keren banget sih analoginya. Kutipan ini nunjukin potensi PSE yang luar biasa. Jadi ini bukan lagi sekedar alat bantu di kelas, tapi akselerator kemajuan masyarakat. Kalau kita bisa membekali generasi muda dengan skill-skill ini, kita bukan cuma menciptakan siswa yang lebih baik, tapi juga manusia dan warga negara yang jauh lebih baik. Oke, tadi kita udah ngomongin PSE di level kelas ya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Gimana konsep ini diterapin dalam skala nasional? Jawabannya adalah pembelajaran mendalam. Ini adalah strategi besar Indonesia untuk menjawab tantangan pendidikan yang lebih luas. Kenapa sih perlu ada strategi besar segala? Jawabannya, karena kita, Indonesia, lagi menghadapi yang namanya krisis pembelajaran. Skor PISA kita yang jadi tolak ukur kemampuan literasi dan numerasi itu masih di bawah rata-rata internasional. Ini kayak lampu merah guys, sinyal kuat banget kalau cara lama udah nggak cukup lagi. Terus pembelajaran mendalam ini apa? Penting nih, ini bukan kurikulum baru yang nambahin beban guru. Ini lebih ke sebuah pendekatan. Fokusnya adalah menciptakan suasana belajar yang holistik. Jadi, tujuannya bukan cuma ngisi otak siswa dengan fakta, tapi juga menyentuh hati, perasaan, sampai badannya, biar pengalaman belajarnya jadi utuh. Pendekatan ini punya 3 pilar utama, kita bahas detailnya ya. Pertama, berkesadaran. Maksudnya, anak-anak itu hadir beneran, bukan cuma badannya di kelas, tapi pikirannya kemana-mana. Kedua, bermakna. Pelajaran harus relevan sama dunia mereka, bukan sekedar hafalan kosong. Dan yang paling penting, menggembirakan. Kelas diubah jadi tempat yang positif, di mana belajar itu jadi seru, kayak petualangan, bukan beban. Perbedaannya fundamental banget. Kita ini lagi bergeser.
Dari model lama, di mana guru jadi pusat segalanya dan siswa cuma pasif menghafal, menuju model di mana siswa jadi partisipan aktif. Mereka didorong buat mikir kritis, kerjasama, dan nerapin ilmu buat mecahin masalah beneran. Ini perombakan total dalam cara kita melihat proses belajar. Oke, tadi kan teori dan gambaran besarnya ya. Sekarang kita turun gunung lagi, balik ke kelas. Gimana sih prakteknya? Masih ingat kan sama Butet? Ternyata masalahnya nggak selesai di hari pertama itu aja. Dia masih terus berjuang, merasa diabaikan, nggak berdaya, sampai harus teriak-teriak cuma biar didengerin. Situasi kayak gini nunjukin betapa pentingnya punya alat yang tepat buat mengelola kelas. Nah, disinilah PSE benar-benar bisa jadi penyelamat. Lihat deh teknik-teknik simple ini. Mulai hari dengan nanya, gimana perasaanmu hari ini? Itu bisa ngebangun kesadaran diri. Terus, menit hening, cuma diem dan tarik napas bareng-bareng semenit aja, itu bisa bantu pengelolaan diri. Atau diskusiin perasaan tokoh cerita, itu bisa melatih kesadaran sosial. Ini semua aktivitas kecil, tapi dampaknya besar. Jadi, poin krusialnya adalah, PSE itu bukan cuma buat murid, justru ini juga obat buat gurunya, buat Butet. Dengan nerapin rutinitas ini, dia juga bisa lebih baik ngelola emosinya sendiri. Ini memberinya cara untuk nyambung lagi sama murid-muridnya secara positif, bukan lewat teriakan, dan mulai ngebangun lagi jembatan yang sempat runtuh itu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang, kita coba tarik benang merah dari perjalanan seorang guru sampai ke transformasi pendidikan satu bangsa. Ini dia inti dari semuanya. Transformasi pendidikan yang besar itu nggak turun dari langit begitu saja, tapi dibangun dari bawah, dari hal-hal kecil yang konsisten di setiap ruang kelas. Setiap guru yang menerapkan PSE sebenarnya lagi meletakkan satu batu bata untuk membangun visi nasional pembelajaran mendalam. Kutipan ini pas banget sih. Pendidikan yang transformatif itu butuh pola pikir kolaboratif dari semua pihak, murid, guru, sampai pembuat kebijakan. Tujuannya bukan buat ngebuktiin siapa yang paling benar, tapi gimana caranya kita semua bisa maju bareng-bareng. Karena pada akhirnya, pendidikan itu bukan cuma soal apa yang kita tahu, tapi soal kita jadi manusia seperti apa. Perubahan ini udah dimulai dari satu guru di satu kelas. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, kita kan bagian dari ekosistem ini juga? Peran apa yang mau kita ambil untuk ikut ngebangun masa depan pendidikan ini?